Oke, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi hari ini saya gabung ini yang magang di PSIK Vokasi dengan di PT Connecting Nusa ya. Jadi tujuannya sebenarnya biar teman-teman ini punya ini ya, eh, basicnya semakin matang begitu. Apalagi kan ini persiapan untuk tugas akhir, gitu. Persiapan untuk semester berikutnya ini kan kalian harus nyusun TA tugas akhir. Jadi harapan saya kesempatan magang di tempat kita ini bisa kamu manfaatkan untuk persiapan untuk tugas akhir. Jadi untuk persiapan tugas akhir. Nah, kalau di TI sendiri atau mungkin di Wilkom ya, itu kan pasti bikin web itu kan wajib ya, atau standar minimalnya kan paling kan bikin web. Nah, ini memang kita atau kita programkan sih, jadi kita namakan program capacity building gitu. Jadi artinya kalian magang di sini selain juga bantu pekerjaan kita juga dapat manfaat ya tambahan seperti halnya kalian kalau di kampus gitu ya. Jadi nanti kita diskusi banyak ya. Saya agendakan tidak hanya web, nanti juga ada tidak hanya framework CI, nanti kita juga nyoba framework Laravel, kemudian mobile programming, ya, mungkin Flutter nanti. Dan kalau sempat juga sampai ke IoT mungkin ya. Jadi selain kalian bisa masukkan ke logbook, kalian juga dapat manfaat sebagai refreshing lah materi-materi yang dulu pernah diajarkan di mata kuliah. Jadi saya terbuka, monggo kalau mau diskusi sekalian untuk tugas akhir boleh sekalian ya, mumpung waktunya banyak, 6 bulan di sini bisa sambil nyicil tugas akhir, pembuatan proyek untuk tugas akhir TTA ya. Jadi biar nggak rugi gitu, biar nggak rugi. Oke, untuk ini kita coba tiap pagi ya jam 8 karena saya eh, punya waktu itu pagi sih. Jam 7 malah siap sih, jam 7 sampai jam 10-an. Jadi besok kita ulangi lagi agenda 1 minggu ini kalau bisa CI-nya kelar, nanti minggu depan bisa yang lain gitu. 2 jam aja. Di 2 jam aja. Gitu. Silakan nanti dimasukkan ke logbook sendiri juga nggak apa-apa. Ditata sendiri di catatan logbooknya ya. Bahwasanya di sini selain bantu pekerjaan juga ada training, refreshment atau capacity building boleh kalian tulis apalah di situ ya. Yang penting dikasih materi pembelajaran atau di mentori lah. Oke, baik. Seperti yang saya share kemarin, jadi ini 2 jam aja ya. Nanti jam 10 saya harus ke kampus. Nah, kita coba
mengenal framework dulu ya. Jadi kenapa saya tidak arahkan ke native, karena ya di dunia kerja yang jadi acuan adalah framework, gitu. Entah itu CI atau CodeIgniter maupun Laravel gitu. Jadi pengetahuan tentang framework ini kalau menurut saya ya wajib ya, agar kalian bisa bersaing di pasar kerja ya harus punya pengetahuan tentang framework, bagaimana cara membangun web ataupun aplikasi mobile dengan framework. Ya. Kenapa alasan pakai framework? Ya, karena mereka bekerja dengan banyak tim, ya. Atau bisa saja satu proyek itu dikerjakan selama 2 tahun gitu ya, sehingga mereka melalui pergantian tim. Nah, sebenarnya konsep framework ini kan memudahkan untuk pekerjaan secara tim. Kenapa? Karena guidance-nya atau framework-nya itu atau kerangkanya itu sudah pasti ya, sudah paten ya, sudah mengikuti aturan dari framework-nya ini. Sehingga nanti kalau ada pergantian tim yang selanjutnya ini tidak akan kesulitan untuk adaptasi dengan program yang kalian sudah buat gitu loh. Nah, ini berbeda jika kalian pakai native ya. Native ini kan logikanya dibangun sendiri, konsepnya kerangka dibangun sendiri, sehingga ditakutkan gitu kan kalau kalian bekerja di sebuah project, kalian keluar, nanti tim yang selanjutnya nggak bisa melanjutkan karena kesulitan memahami program yang kalian buat sendiri kerangka. Gitu. Jadi kenapa harus framework? Apakah CI, apakah native tidak bagus? Bagus, tidak ada hubungannya gitu. Jadi ini cara memprogram, cara pandang, cara strategi untuk membuat program itu seperti apa, kan gitu. Framework itu. Ini tidak ada kaitannya dengan apakah framework A, B, C ini lebih baik, lebih anu, enggak ada. Ini lebih ke sisi manajerial ya. Yaitu tadi kalau saya jadi bos, yang pasti pegawai saya itu bisa saja butuh loncat ya. Mungkin dia kerja hanya setahun, lah itu dia resign dan pergi ke tempat lain. Jangan sampai pekerjaan yang sudah dia handle nanti nggak bisa diteruskan tim berikutnya, atau tim berikutnya kesusahan untuk adaptasi dengan program yang sudah dibuat. Nah itu loh, itulah letak ya keuntungan kita memakai framework. Karena apa? Kerangkanya jelas ya, tempat-tempatnya itu kerangkanya, logikanya sudah diatur di framework. Nah, sebagai contoh framework CI dan Laravel dia akan menganut konsep MVC, model view controller. Jadi antara tampilan kemudian dan otaknya gitu ya, atau logika programnya itu dipisah. Kemudian yang berinteraksi dengan database juga dipisah ya. Tampilan dimasukkan ke view, kemudian logika program atau untuk routingnya itu dimasukkan di controller, dan pengambilan datanya dimasukkan di model. Makanya konsepnya adalah MVC, ya, model view controller kan gitu. Nah ini memudahkan tim ya untuk bekerja. Misalkan nih ada penambahan halaman baru, berarti kan tinggal nyari di folder view, cari halaman mana yang mau diubah tulisannya gitu ya. Kemudian nanti langsung mau menambahkan logika baru, berarti tinggal nyari di controllernya, tinggal dicari fungsi yang mana, mau nambahkan database-nya dicari di modelnya kan gitu. Nah itulah membuat mudah gitu loh kalau pekerjaan secara tim ya, karena sudah jelas antara tampilan kemudian logika program dan database-nya diletakkan di tempat yang berbeda ya, menganut pahamnya MVC, model view controller. Nah, kalau kita buat sendiri pakai native, bisa saja antara view, controller dan model itu jadi satu file gitu, tidak dipisah, sehingga yang tahu hanya kamu gitu, atau pengembang programnya. Dan itu yang bikin pekerjaan jadi lama, karena tim berikutnya harus mempelajari, harus mencari, seperti halnya mencari benang ya di jerami, atau jarum di jerami kan gitu. Harus memahami programnya. Itu ya sekilas kenapa harus framework base, harus memakai framework, harus punya pengetahuan dengan framework. Alasannya adalah biar kamu mudah dikerja, mudah diterima di banyak lapangan kerja ya.
Nah, karena mereka pakai standar itu untuk memudahkan pekerjaan mereka, gitu loh, ya. Kemudian, CI ini termasuk yang populer dulu ya, bertahan lama nih CI. Nah, sekarang versi terakhir ada CI4, pada Igniter 4. Ya. CI4 ini sebenarnya banyak yang ngomong sama dengan Laravel ya, mirip dengan Laravel. Banyak yang bilang kenapa nggak Laravel sekali. Nah, itu ya suka-suka ya, nggak masalah. Mau belajar Laravel sekalian juga nggak apa-apa. Cuma begini, jadi yang namanya dunia kerja itu, di perusahaan-perusahaan itu, saya masih nemukan ya, satu perusahaan besar di Malang, software house ya, pengembang software yang dia masih bertahan memakai framework kode Igniter 3, ya, CI3. Oh, kita mikirnya, wah jadul nih, bukan masalah jadul, karena mereka sudah nyaman pakai CI3, banyak proyek-proyek mereka yang di perusahaan-perusahaan klien mereka yang sudah pakai CI3 ya, memang bangunnya pakai CI3 dulu, sehingga dia CI3-nya pun sudah diimprove ya, sudah nggak istilahnya bug-bugnya sudah ditempel gitu ya, istilahnya sudah tahu dia. Di levelnya udah expert di CI3, walaupun framework lama tapi dia sangat expert di sana ya. Dan dia bertahan masih pakai CI3. Ketika ngelamar di situ yang dibutuhkan yang bisa CI3. Nah, ada perusahaan yang mengikuti perkembangan ya. Selalu pakai update yang terbaru Laravel 9 gitu kan. Ada. Nah, jadi inilah dunia IT ya, dunia pekerjaan di IT ini tidak ada paten, gitu. Tidak ada standarisasi harus pakai yang mana. Kalau kalian misalnya bekerja di startup besar, misalkan ya Tokopedia atau Tiket.com, mereka juga pakai yang terbaru gitu, nggak pakai Laravel, pakai uh, Java Spring Boot, database-nya sudah pakai NoSQL database, nggak pakai DBMS, ya, nggak pakai MySQL, pakai teks database basis teks ya kayak MongoDB, Redis dan lain-lain. Ada nih kakak kelas kalian atau mungkin kalian kenal ya, misalnya Ruli itu dulu mahasiswa KKN saya di TI ya. Nah itu dia magangnya sudah di tiket.com. Nah, saya tanya di sana apa yang dipakai di sana, ternyata mereka sudah pakai database-nya sudah NoSQL database ya, dipakai uh, Mongo gitu ya, MongoDB kayak gini. Ya, basisnya adalah teks. Ini memang database ini cepat ya, cocok untuk data-data streaming, untuk data-data IoT ya gitu cocok, ya sangat cocok. Kemudian juga ada Redis. Redis ini juga NoSQL database. Nah, ini data-data untuk data-data yang streaming ya, misalkan peralatan IoT yang dikirim setiap detik ini cocok pakai NoSQL database. Tapi konsepnya sangat lain loh ya, tidak ada query seperti di MySQL, tidak ada perintah select bintang gitu loh. Beda ya, perintahnya beda. Nah, ini kan DBMS ya, database yang biasa kita pakai atau relational database yang bisa kita pakai. MySQL pun sebenarnya masih powerful ya, masih sangat powerful untuk aplikasi-aplikasi database. Tapi untuk big data memang arahnya kalau berdasarkan pengalaman ya project itu kalau untuk data yang sangat besar atau IoT gitu yang per detik itu Postgre bisa jadi pilihan alternatif ya, PostgreSQL, Postgre database. Ini mirip, sangat mirip ya. Jadi sama sih perintahnya SQL-nya juga sama. Cuma Postgre ini kalau pengalaman yang saya rasakan gitu ya dan teman-teman project yang rasakan ini dia bisa untuk nangani atau lebih lebih handal ya untuk nangani data-data yang sangat besar yang sifatnya juga real time streaming gitu ya, data masuk per detik itu dia masih ngatasi, walaupun masih ada sih beberapa kali itu ngehang itu ada ya. Kalau hemat saya, menurut saya yang paling bagus kalau untuk data-data streaming kayak IoT yang nginsapnya itu per detik gitu ya, cocok sih memang NoSQL database gitu loh. NoSQL database itu berarti ya Redis Mongo itu tadi
Nah, jadi ada database. Jadi database itu ada dua jenis lah sekarang yang populer ya. Ada database SQL yang dia basisnya tabel ya, ada kolom gitu, pakai query, pakai relational database lah istilahnya. Dan database NoSQL yang basisnya adalah teks biasanya. Ya. Nah, contohnya apa? Ya ini database. SQL NoSQL, MySQL dia SQL. Redis ya, itu masuk yang NoSQL. Nah ini SQL dari relational database. Nah ini tapi dalam sisi manajemen memang udah SQL ya. Misalkan untuk menata data ya, untuk mengambil data kan dia pakai perintah query ya. Struktur datanya gampang dimengerti. Ini NoSQL bagus untuk table hierarchy data storage. Misalkan data yang time series atau yang datanya itu masuk per detik ini. Ini kan hierarki. Use case-nya beda penggunaannya. Untuk gaming, IoT, sosial media, big data, nah, ini yang cepat-cepat ya, yang streaming cocok pakai ini. IoT terutama. Yang ini untuk aplikasi ada web, mobile, dan lain-lain. Silakan nanti mulai improve ya, belajar yang namanya NoSQL database. Karena bagi saya ini masa depan, apalagi nanti yang berkeinginan ke data analis, ya, data analis atau big data analitik, ya, di big data menjadi sebuah kewajiban ya, atau kebutuhan ya, untuk mengenal database NoSQL, khususnya NoSQL. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nah, ini NoSQL dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya real time, ya, cepat. Ya. Gaming ini kan dia biasanya untuk gerakan-gerakan nyimpen-nyimpen ini ya, gerakan atau nyimpen apa? Nge-save dunia terakhir kalau petualangan ini kan harus di-save. Setiap ya interaksi kan di-save. Untuk chatting juga bisa, chatting juga waktu nge-game itu kan bisa. IoT pasti mobile ya. Jadi banyak. Silahkan nanti mulai mengenal ya. Nah, kemudian frameworknya apa bisa? Seperti CI dan Laravel ini berinteraksi dengan NoSQL database. Jawabannya ya bisa. Kenapa tidak? Jadi tidak selalu yang namanya CI ya kode igniter dan Laravel itu harus pasangannya MySQL ya salah gitu ya. Enggak seperti itu, tidak ada hubungannya. Ya, jadi Laravel, CI, native itu kan hanya aplikasinya. Mau dia interaksi dengan database apapun pasti bisa ya. Tinggal cari drivernya, setting drivernya ke sana gitu. Saya pernah pakai Postgre untuk dengan CI gitu, dan itu juga nggak ada masalah. Jadi nanti CI dengan NoSQL juga nggak ada masalah begitu juga Laravel. Jadi tidak ada hubungan antara jenis database tertentu dengan frameworknya, tidak ada hubungan. Tergantung permintaan user. Cuma memang biasanya kita kan di materi-materi pembelajaran disatu paketkan dengan MySQL gitu ya. Jadi kesannya kok CI dan Laravel itu harus pakai MySQL kan gitu. Ya biar mudah aja karena kita di bundling jadi satu software biasanya ya kayak SAMPP itu Anda pakai MySQL kan gitu. Oke, untuk awalan ya. Untuk pengetahuan dasar. Nah, ini sudah saya kirim ya di grup modulnya. Goal kita adalah menirukan atau mengikuti semua step yang ada di buku ini. Ini buku ini sebenarnya buku premium dijual. Tolong jangan disebarluaskan ya, kasihan yang bikin ini ya. Ini kita buat konsumsi sendiri lah, jangan disebar-sebarkan. Nah buku ini harus beli. Saya beli ya, karena kalian teman saya kan gitu, saya kasih lihat gitu. Tapi tolong jangan disebarluaskan, dolim nanti. Ya saya udah dolim sebenarnya, saya nggak apa-apa lah ya. Dosanya yang nanggung saya. Nih. Oke, apa beda 4 dengan 3? Sangat signifikan ya, bedanya CI 3 dan 4.
CI4 ini sudah sangat mirip dengan Laravel. Dengan CI3 ini ya masa lalu ya, lampau banget ya. Tapi saya masih banyak project yang pakai CI3, banyak sekali ya. Dan apakah bagus? Bagus, tidak ada masalah. Jadi misalkan satu project saya ini sudah sekitar 4 tahun kayaknya, masih oke, masih aman, nyaman gitu. Di database untuk Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional ini saya pakai CI3. Oh, ini belum nge-reload, captchanya belum masuk. Nah, jadi tidak ada masalah mau CI3 pun tidak masalah. Cuma memang nanti di PHP versionnya itu kalau pakai PHP versi 8 yang terbaru dia bermasalah CI3 itu. Karena dia masih harus pakai PHP 7. Nah, PHP versi 7. Tapi yang namanya hosting-hosting sekarang itu kan canggih ya. Udah ada menunya, nggak perlu kita ngoding, tinggal diklik aja, arahkan untuk web saya ini pakai PHP versi lama, versi 7. Itu udah selesai. Tinggal sekali klik, nggak perlu install software lagi. Ya, di hosting-hosting yang sekarang. Nah, ini masih sangat powerful, saya masih pakai. Makanya sebenarnya saya ini kan berangkatnya dari CI, makanya lebih nyaman pakai CI gitu. Nah, kalau CI4 ya masih sangat mirip dengan CI3, cuma dia konsepnya sudah pakai komposer gitu ya. Installnya udah pakai komposer, cara ngerunningnya bisa mandiri tanpa harus masuk ke Apache gitu ya. Dia bisa jadi web service, punya web server sendiri. Jadi mirip sekali dengan dengan Laravel. Nah, jadi ya karena dunia udah ini ya berkembang, versi PHP juga semakin tinggi versinya ya. Ya memang suatu keharusan sih kita mulai migrasi ke CI4 ataupun Laravel gitu. Nah, kan PHP ini kan versinya sudah berkembang terus ya. Saya pertama kali belajar web SMA itu PHP-nya masih PHP 3 dan PHP 4, versi 3 atau 4. Sekarang sudah PHP versi 8. Jadi teman-teman harus pahami itu. PHP ini kan engine ya, PHP engine ini. Jadi kalau kita bikin web dinamis yang berinteraksi dengan database, kita kan pakai bahasa pemrograman PHP. Nah, PHP itu berjalan di sisi server itu karena ada PHP engine di dalamnya. Jadi kalau kita lihat software SAMPP kita, kalau kita install software SAMPP, ya ini kan software bundlingan, di dalamnya sudah ada Apache. Apache itu apa? Apache itu adalah software web server ya. Untuk menjadikan komputer kita ini bisa diakses dari luar dan bisa mengakses file-file kita yang memang kita buat web di situ. Ya, syaratnya harus ada web server dulu. Web server pilihannya banyak, ya. Ada yang mereknya Apache, ada mereknya Nginx, gitu kan. Ada IIS, ada banyak sekali gitu ya pilihan-pilihannya. Nah, misalkan SAMPP ini dia pakai Apache gitu ya. Ya, dia software bundling istilahnya. Sekali install sudah satu paket, dapat web servernya, kemudian dapat PHP engine-nya. Ya, ini dapat PHP engine-nya. Nah, PHP engine-nya versi berapa? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini kan kelihatan di PHP info ini. Ini PHP versi 8.2 kan gitu. Nah, coba dicek mungkin punya teman-teman kalau installnya misalnya beberapa tahun yang lalu mungkin PHP-nya masih versi 7 atau versi 6 mungkin ya. Nah, ya saya PHP-nya versi 8. Jadi bukan yang ini ya, bukan yang V330, bukan. Ini versi SAMPP-nya, tapi engine-nya PHP dia pakai versi 8. Dia pakai versi 8. Nah, ini termasuk baru ya. 8 saya nggak ngikuti, terakhir 8 titik berapa ya? 8.4 mungkin. Nah, gitu ya. Kemudian selain Apache sebagai web servernya gitu ya. Selain Apache sebagai web servernya,
Di software SAMPP ini kita juga dikasih langsung database-nya MySQL. Nggak bisa milih. Kenapa ya? Karena sudah di satu paketkan dengan software SAMPP. Nah, jadi pakai MySQL. Nah, kalau mau beda lagi, ganti Postgre ya diinstal sendiri Postgre-nya, nanti dikoneksikan. Bisa saja. Kemudian ada file lain, yaitu file Zilla ini untuk FTP, Mercury Tomcat ini untuk mail server. Jadi lengkap ya, SAMPP itu memang software bundling. Nah, ini karena kita pakai Windows, pakai Mac. Nah, kalian juga harus mulai belajar ya, menggunakan Linux ya, menggunakan Linux, Ubuntu atau apa. Ini cara installnya harus sendiri-sendiri, satu-satu. Ya. Nah, ini yang sebenarnya nanti kalau kalian kerja, pengetahuan tentang Linux ini harus punya sebenarnya. Kayaknya di masa magang sebenarnya kalau bisa kalian tuh explore gitu. Yang belum kenal Linux, kalau nanti kerja di server, ya kerja suruh ngurusin server, ya server-server itu mayoritas pakai Linux gitu. Pakai Ubuntu lah paling nggak ya, pakai Ubuntu server. Linux itu kan banyak versi. Satu yang populer adalah Ubuntu server. Ubuntu server. Ini kalian terbiasa, cara installnya beda. Tidak ada semudah SAMPP itu kalau mau install web server, apakah tinggal sekali klik langsung jadi kayak gini? Kan nggak seperti ini. Ya, nah, kalau mau install ada sih panduannya lengkap sekali di internet itu banyak. Ya. Misalkan SAMPP di Ubuntu 20.04 ya. Ubuntu versi 20. Gimana cara installnya? Cara installnya kan harus di command prompt ya, atau di terminal seperti ini. Oh, ini sudah ada ya yang versi Windows. Oh, iya. Yang versi Ubuntu ada ternyata. Kalau saya biasanya nggak pakai ini. Kolam ya, MBP. Nah, biasanya pakai ini sih. Cuma nggak apa-apa kalau tadi SAMPP ada ternyata yang GUI-nya ya, ada tampilan graphical interface-nya. Nah, ini ya. Nah, ini dipakai boleh. Tapi masalahnya kan kalau kalian pakai Ubuntu, itu biasanya Ubuntu server ya, itu biasanya layar hitam, tidak punya GUI ya. Mana tadi? Ubuntu server. Ubuntu server itu biasanya kalau orang-orang di server dia install yang versi server ya, bukan yang versi desktop. Kalau versi desktop yang sebelah kiri ini ada tampilan GUI-nya bagus. Nah, tapi ini membuat berat server. Karena kita nggak butuh tampilan ini, kita nggak butuh Office-nya, nggak butuh Mozilla-nya kan. Kita cuma butuh dia nyala 24 jam. Sehingga yang diinstal biasanya Ubuntu versi server. Yang sebelah kanan ini, layar hitam ini. Full layar hitam semua, jadi kita harus mengoperasikannya pakai CLI ya, perintah-perintah CLI. Kayak gitu. Nah, kalau Ubuntu servernya yang Ubuntu server ya, nggak pakai GUI gini, berarti kalian installnya kan nggak bisa pakai yang seperti itu tadi. Nggak bisa yang seperti ini. Ini kan harus ada GUI-nya. Ubuntu desktop ini misalnya. Nah, misalnya berarti harus pakai perintah terminal, pakai LAMPP ini. Dipakai sudo apt update yang ini. Ya, harus pakai perintah-perintah ini. Nah, setelah diinstal Apache-nya, nanti diinstal PHP-nya, diinstal MySQL-nya. Ya, installing PHP-nya diinstal sendiri. Ya, setelah itu install PHP MyAdmin kayak gitu. Nah, ini harapan saya sih kalian itu pernah men-setting kayak gini. Setidaknya kalian akan unggul lah.
baik di teman-teman di mana perusahaan Vilkonto yang lain sama aja lah. Karena juga kalau saya amati jarang juga teman-teman itu yang terbiasa dengan Linux ya. Hanya nge-game-nya aja pakai Windows. Komputer game-nya pakai Windows. Jarang sekali yang dia menginstal Ubuntu atau Linux. Nah ini kalau kalian punya pengetahuan ini aja, setidaknya kalian satu langkah lebih unggul lah dari pada lulusan-lulusan TI yang lain. Gitu. Tidaknya paling nggak bisa menginstal server di misalkan kamu kerja di perusahaan yang dia itu mau mengembangkan server sendiri gitu. Dia beli server CPU, nah nanti kamu diminta untuk install server, setting server dari nol. Ya, mulai dari install sistem operasinya misalkan ya. Dia harus install Ubuntu-nya, install Ubuntu server, nanti layarnya hitam ya tadi. Kemudian disetting software dalamannya. Ya. Jadi harus ini, install Apache, PHP, kayak ini persis kayak gini perintah-perintah kayak gini. Ini kan harus kalian pernah rasakan gitu loh. Ya. Saya pun semuanya atau tidak gitu karena kebutuhan. Kalau nggak bisa menyediakan server fisik, ya bisa main pakai VPS. Coba install atau setting server menggunakan virtual private server menggunakan VPS. Itu nanti kamu juga dikasih Ubuntu server layar hitam. Sekarang ini kan trennya ke sana ya. Jadi hosting-hosting sudah mulai ditinggalkan, apalagi sudah Laravel minded gitu ya, sudah pakai Laravel itu. Laravel sebenarnya tidak cocok atau tidak seharusnya menggunakan share hosting. Dia lebih prefer sebenarnya diperuntukkan kalau kalian tuh pakai VPS gitu loh. Ya, paketannya harusnya VPS. Apa itu VPS? Sudah pernah dengar belum VPS? Ya, kalau kalian misalkan nih di sini nanti kerja disuruh bikin web, ya webnya pakai Laravel. Kalau kamu pakai hosting-hosting yang murahan gini, jangan harap bisa langsung jalan running loh ya. Karena dia harus ngakali gitu loh. Kenapa? Karena kayak kayak Laravel, kemudian CI4 itu didesain sebenarnya dia itu jalan mandiri ya. Dia tidak di atas SAMPP gitu loh. Jadi dia itu punya service sendiri, punya web server sendiri. Dan banyak plugin atau library yang dia itu butuh perintah-perintah dari misalkan platform lain kayak Node.js dan lain-lainnya gitu. Dan itu yang nggak disediakan oleh share hosting. Share hosting itu seperti halnya kalian install SAMPP di laptop kalian atau di Windows kalian. Sehingga misalnya nanti klienmu butuh ada Python, ada Node.js-nya, nah itu susah. Share hosting nggak mengakomodir itu. Nah, misalkan kliennya minta ada pakai Node.js, pakai Golang, pakai Python, pakai apa ya, pemrograman yang bukan PHP. Sudah pasti tidak bisa pakai share hosting. Share hosting itu ya SAMPP tadi sudah dibundling, dalamnya ada PHP-nya, ada MySQL gitu ya. Ya kamu hanya bisa itu. Makanya sebutannya software as a service, SAS ya. Jadi kamu itu beli software sebenarnya kalau share hosting. Nah, kalau kamu kepengen mengembangkan lebih luas lagi, misalkan dengan Laravel atau dengan Python, Node.js, dan lain, ya pilih ya yang tidak terbatas menunya, aksesnya. Yaitu salah satunya VPS. Jadi VPS. VPS itu seperti kalian beli virtual system, ya, virtual operating system. Jadi kayak kamu beli Windows di server saya. Gitu. Jadi kamu saya kasih akses penuh masuk ke Windowsmu sendiri. Ya, makanya kalau dulu saya nggak tahu ya pernah nggak ngajarin virtualisasi. Pernah? Masih ingat virtualisasi dipakai software apa? Apa kok? Apa? Lupa saya. Ah, sorry. Virtual box gitu ya.
VirtualBox. Ada dulu pernah nggak pakai VirtualBox? Pernah Pak di SMK. Oh pernah. Ubuntu kalau nggak salah Pak namanya Pak. Apa? Ubuntu. Ya, Ubuntu-nya dijalankan di atas VirtualBox ya dulu. Nah, jadi itu namanya virtualisasi. Jadi software itu kalau di perusahaan-perusahaan penjual hosting itu dia hanya invest satu CPU fisik gitu ya. Satu CPU server gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi komputer-komputer PC di server di data center tuh biasanya yang model-model seperti ini. Bentuknya sliding ini ya. Kenapa seperti ini? Bentuknya ini tinggal ditarik gitu ya, kayak lemari gitu. Ya karena kalau mau ganti-ganti nambahkan komponen gampang, tinggal ditarik seret, tinggal ditambah. Nah, ini CPU-nya. Nah, nah, biasanya kan kayak gini toh, server-server itu ditata seperti lemari dan CPU-nya itu pipi kayak gini. Tinggal ditarik seret, nanti diganti hard disk-nya, diganti apa, tambah memori gitu. Nah, dan biasanya CPU-nya ini saling terhubung ya, pakai distributed computing gitu ya, saling dihubungkan sehingga dia punya kapasitas yang sangat besar ya. Dia punya hard disk yang bertera-tera itu karena gabungan banyak CPU di sini, kemudian core-nya juga banyak karena gabungan banyak CPU. Nah, konsep dia VPS itu sebenarnya kita nggak perlu beli satu kayak gini, nggak perlu beli komputer ini. Ini kan satu PC komputer ya. Nah, ini terlalu besar. Jadi VPS itu berdiri di atas satu CPU seperti ini. Ya. Jadi kalau kita kan biasanya punya satu CPU ini kita install Windows gitu ya. Nah, di dalam Windows-nya itu nanti ada Windows lain. Makanya dinamakan virtualisasi. Jadi kita bisa jual nih satu Windows kita itu nanti dipakai oleh 5 klien kita di mana mereka punya akses ke Windows sendiri. Ya. Windows-nya itu namanya virtualisasi dan kita bisa bangun seperti itu pakai software VirtualBox tadi. Nah, yang menariknya tidak hanya harus Windows, kita bisa misalkan dalam satu server kita itu kita sediakan dia Windows, Mac, Linux, Android, apa gitu ya. Jadi virtual OS-nya itu bisa macam-macam, tidak harus sama Windows-nya, enggak. Nah, itulah yang dijual di VPS, ya. Dijual oleh paket-paket virtual private server itu. Nah, ini ya. Nah, VPS Cloud Server ini. Makanya di sini kita disuruh milih. Biasanya Anda mau pilih sistem operasinya apa? Nah, nanti saya instalkan. Misalkan butuh yang Ubuntu 20. Oke. Nanti kita instalkan Ubuntu 20 di atas server kita. Nah, kemudian data centernya di mana? Jadi dia akan karena biasanya perusahaan-perusahaan ini punya data center atau punya server itu ya, punya server itu di beberapa tempat gitu ya. Jadi punya yang seperti ini itu, ruangan yang seperti ini di beberapa tempat. Tidak hanya di Jakarta, bisa di Singapura gitu. Nah, pilih yang mana lokasi raknya ini yang di mana? Nah, misalkan di Bogor gitu ya, Bogor. Kemudian kita juga dikasih pilihan, kamu mau pakai berapa core gitu kan. Kenapa pilihannya seperti ini? Ya itu tadi, logikanya itu kita kan mau numpang di sini ya. Jadi satu CPU ini kan dia sudah diinstal RAM-nya misalkan 16 apa 1 TB misalnya. 1 tera itu nanti bisa dibagi-bagi untuk klien-klien saya tadi. Misalkan si A, B, dan C itu beli 3 OS ya. Nah, masing-masing saya kasih 300 atau 3 GB gitu ya, RAM-nya. Berarti 3 kali 3, 9 GB ya. Kalau RAM saya 12 GB berarti masih cukup kan? Karena 12 dipakai 9. Nah, berarti bisa jual 4 gitu loh. Saya jual 4 VPS. Jadi dia resource sharing istilahnya ya. Atau menggunakan resource yang sama tapi di sharing kan. Nah, itu VPS. Makanya di sini kita punya pilihan.
berapa RAM-nya, ya. Nah, semakin tinggi semakin mahal, kan gitu. Kemudian juga hard disk-nya atau storage-nya, SSD-nya juga dibagi. Ya, kalau dia punya 100 GB, berarti dia bisa bagi 30-an. 30 kali 3, 90. Berarti bisa 3 klien. Nah, kemudian core-nya juga dibagi gitu loh. Jadi kalau di komputer server ini tadi ini saya install Core i7 misalkan ya. Saya core-nya ada 7. Ya berarti saya hanya bisa jual 7 core gitu kan. Ya, berarti kita nah ini setiap kali berarti saya bisa beli 7 OS dalam satu CPU gitu. Ya. Nah, makanya penjual-penjual data center ini dia punya banyak gitu loh ya. Jadi CPU-nya punya banyak, core-nya bisa dijumlahkan sejumlah komputer yang dia punya gitu. Dan itu dia bagi-bagi, dia jual-jual lagi. Nah, jadi menjual virtualnya ya, versi virtualnya. Gitu. Nah, itu lebih kalau penggunaan kita, misalnya kita pakai Laravel atau pakai C4, pakai Python, pakai Node.js, itu lebih mudah pakai VPS. Kenapa? Karena kita diberikan akses root ya, akses penuh terhadap sistem operasi kita, Windows kita lah misalnya gitu. Jadi kita bebas mau nginstal apapun, nginstal Photoshop juga bisa, nginstal Office Word juga bisa ya. Karena nanti kita dikasih akses masuk ke VPS kita dan kita seperti masuk ke Windows kita gitu. Jadi bisa nginstal software apapun. Makanya sangat memungkinkan untuk install atau mengembangkan aplikasi pakai platform-platform yang lain. Pakai Python, ya. Python web untuk backend kan bisa. Python framework bisa pakai Flash, pakai Django kan gitu. Atau kalau kalian Node.js, pakai JavaScript juga bisa install di situ ya. Nah, jadi mulai sekarang jangan pikirannya hanya PHP aja. Enggak. Hari ini web-web besar seperti Instagram itu dia backend-nya pakai Python ya. Backend-nya pakai Python, nggak pakai PHP. Seperti tiket.com dia pakai Java, ya, Java Spring Boot, ya. Jadi ya memang sangat pesat ya perkembangannya. Jadi kita nggak bisa sombong lah ya. Saya pun juga masih sangat jauh gitu ya dengan perkembangan hari ini itu saya nggak menguasai semua, nggak punya waktu untuk semua menguasai gitu ya. Nah, cuma biar jadi pilihan lah. Karena nanti gini dunia IT ini kan demand-nya sangat besar tapi supply-nya juga sangat besar. Sehingga potensi nganggurnya masih ada. Dan saya yakin gitu ya, kalau kondisinya seperti itu, artinya perusahaan-perusahaan itu juga kalau bahasa Jawanya menang milih. Ya dia akan buka lowongan pekerjaan sesuai keinginan dia. Saya butuh yang bisa Java Spring Boot. Dan orang-orang yang sangat lincah ya, orang-orang yang lincah atau agile tadi, yang dia bisa ngimprove dengan cepat, yang akan memenangkan persaingan gitu. Ya, yang dia itu cepat adaptif dengan teknologi baru, sering nyoba hal yang baru, dia akan lebih mudah kepilih gitu loh. Karena ya itu tadi, tidak ada standarisasi teknologi yang dipakai di perusahaan-perusahaan IT itu. Semau dia. Ada yang masih pakai jadul, ada yang sudah sangat update terkini, ada yang normal-normal aja. Ya, jadi kalau kamu tanya enaknya belajar mana, Pak? Ya kan jawabannya juga susah gitu ya. Ya umumnya kalau sekarang yang banyak secara statistik sepertinya ya saya nggak bisa memastikan ya Laravel, CI itu masih banyak demand-nya. Tapi kalau kamu mau mengakses startup yang sangat besar ya perusahaan-perusahaan yang besar seperti tiket.com yang saya tahu benar ya karena saya tanya dengan alumni yang di sini itu dia sudah pakai kayak gini basisnya API ya, pakai Java Spring Boot kemudian ya, Java Spring Boot ya, pakai Java kemudian database-nya sudah NoSQL pakai Mongo pakai Redis tinggal kalian mau improve nggak dan front end-nya juga tidak natif lagi udah pakai React ya Vue React dan lain ya ini resiko kita ya di dunia IT ini sangat pesat sekali nah, sehingga kalau mau nuruti semua juga kesusahan kita
Ya, setidaknya ada 1-2 yang kalian memang jago di situ ya. Itu dulu yang kalian kuasai. Itu. Ada pertanyaan mungkin? Oke, itu untuk Java Spring Boot ya. Java Spring Boot untuk perkembangan hari ini ya. Nah, CI posisinya ya di tengah-tengah lah ya. CI Laravel di tengah-tengah. Di antara serbuan teknologi-teknologi baru seperti hari ini. Nah, jadi VPS ya. Nah, nanti Laravel dan CI ini sebenarnya idealnya diinstal di VPS ini. Ya, saya sudah coba istilahnya browsing gitu ya, cari informasi di web luar juga ya. Memang rekomendasinya sebenarnya di VPS ya. Walaupun di share hosting juga sebenarnya tetap oke, nggak masalah bisa. Cuma memang arahnya itu ke sana. Jadi kalau bisa, kalau nanti kalian kerja atau project, biar kamu juga nggak repot, kasih aja klien itu yang paket VPS, jangan pakai yang paket-paket share hosting entry ini. Nanti yang repot kalian sendiri. Ya, yang repot kalian sendiri, harus nyetingnya kadang juga nggak bisa gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi di VPS. Nah, kalau di sini ada yang lain, misalkan dedicated server itu biasanya kalian beli sendiri. Seperti Vokasi itu bukan VPS, tapi dia punya dedicated server. Dedicated server itu saya beli CPU sendiri. Ya, jadi saya beli yang tadi satu CPU ini, satu lempeng ini yang tadi saya lihatkan tadi. Nah, saat saya beli satu ini, saya titipkan di perusahaan data center. Jadi saya punya akses fisik ya. Enaknya apa? Ya berarti kan lebih leluasa daripada VPS. Kalau VPS itu versi virtual, ini versi fisiknya. Jadi saya beli CPU beneran. Kalau ada hubungan dengan IoT, berarti kan ada hubungan dengan hardware. Port-port ini kan dipakai. Berarti kita butuh yang dedicated server. Kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya dedicated karena dia punya server sendiri. Nah, nanti harus disetting sendiri, jaringannya harus disetting sendiri. Ya, kayak UB dia punya rak-rak PC-PC ini, dia beli PC satu-satu. Itu dedicated server. Ya lah, seperti nitipkan laptop kita lah ke data center. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Oh, sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Saya buka WA bentar. Oke, jadi fokus lagi ke PDF-nya. Ya, jadi ini tentang ini. Jadi kita baca 4. Nah, langsung ya, persiapan buat aplikasi yang dibutuhkan adalah PHP-nya minimal versi 7.2. Kalau kamu sudah install SMPP, ini punya saya versi 8 ya. Sudah aman. 7.2 ke atas. Ya. Jadi dicek aja caranya gimana kalau yang sudah keinstall SMPP, kalian cek di CMD ya. Di command prompt kalian buka, kalian ketik PHP min v gitu ya. Enter nanti dia ketahuan versi berapa PHP saya. Ya. Coba dilihat, adakah yang di bawah 7.2? Kalau di bawah 7.2 ya harus di-upgrade dulu. Nah, caranya nge-upgrade paling gampang di uninstall aja SMPP-nya, downloadkan yang baru kemudian diinstal lagi. Nah, yang kedua, ini pasti saya nggak yakin teman-teman sudah install. Yang kedua butuh aplikasi tambahan namanya Composer. Nah, ini yang bikin repot tapi juga yang memudahkan. CI3 atau native itu tidak perlu komposer ini. Ya. Tapi Laravel, kemudian CI4 ini butuh komposer. Untuk apa? Komposer ini dibuat untuk memudahkan kita download file-file atau library-library terupdate ya. Tanpa harus kita download manual. Kita ketik nanti perintah komposer apa gitu ya. Dia akan download sendiri versi yang terbaru. Nah, kita tinggal pakai.
Nanti di bawah ada caranya. Kemudian kode editor, silahkan bikin atau buat pakai Visual Studio Code boleh, atau pakai Notepad++ juga boleh, pakai Notepad biasa juga boleh. Silahkan ya. Nah, kalau saya biasa ya Notepad Visual Studio Code. Silahkan di download sendiri di Google. Visual Studio Code. Silahkan di download sendiri. Oke, kemudian MySQL MariaDB. Karena kita sudah install SAMPP, kita sudah dikasih MySQL. Kalau nggak salah yang sekarang yang versi MariaDB ya, bukan MySQL ya, tapi dia sama persis mirip ya. Nah, yang berikutnya adalah kita cek dulu karena ada beberapa ekstensi dari engine PHP-nya itu yang belum diaktifkan. Ya. Seperti misalkan extension INTL ya. INTL ini sudah di-enable apa belum? Kita perlu ngecek. Karena ini nanti digunakan oleh software Composer ini untuk mengakses ya, untuk download, untuk menginstal ke secara otomatis. Ya, jadi nanti perlu dicek. Cara yang ngecek ini ya, coba dilihat dulu, perhatikan di SAMPP kalian. Ini kalian sudah install SAMPP belum? Ada yang belum? Nah, SAMPP kalian download di sini ya. PP masuk ke webnya SAMPP. Nah, kalau yang belum download, saya sarankan jangan yang terbaru ya. Saya masih agak sanksi nanti CI-nya nggak jalan di yang terbaru. Jadi yang versi 8.2.0 aja nggak apa-apa. Atau versi 7 juga boleh. Caranya adalah di bagian download. Ini ada more download. Ya. Kalau pakai Windows. Kalau pakai Linux di sini, kalau pakai Mac di sini. Saya kira pakai Windows ya. More download. Nah, di sini ada some Windows. Nah, kamu pilih. Kalau yang belum ya, kalau yang sudah terlanjur nggak apa-apa, nggak usah. Kalau yang belum, boleh kalian versi 8.0 ini aja, 8.023. Ya, yang terbaru sekarang 8.2.4 ini. Oh, ada 8.2.4. Kamu install yang 8.0.1. 3 ini nggak apa ini. Ya, jangan terlalu baru lah. Ini diklik, kemudian nanti di-download. Di-download, oke? Di-download, diinstal, naik sampai nanti muncul kayak gini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, bisa dicek di config-nya, di Apache config-nya, dilihat PHP-nya tadi semua extension-nya sudah aktif belum di php.ini. Cek aja INTL ya, Ctrl F INTL. Nah, ini punya saya sudah saya aktifkan ya. Yang belum aktif itu di depannya ada titik koma gini. Ini berarti belum diaktifkan. Jangan diaktifkan semua ya. Nanti juga ada kaitannya dengan security dan lain-lain soalnya. Yang dibutuhkan aja yang diaktifkan. Ya, extension ini yang dibutuhkan ya udah ini di awalnya kan gini. Nah, kemudian saya hapus. Ini di close, nanti di save. Nah, terus ini nanti di start lagi gitu ya. Cukup itu aja. MySQL, nah ini PHP-nya sudah. Nah, kalau sudah PR-nya ini install Composer memang. Nah, ini install Composer. Nah, caranya kita install ya. Kita download dulu di alamat ini. Composer setup. Oh, ini langsung download. Ini punya saya apa sudah aktif? Kayaknya belum sih. Cara ngeceknya
ke CMD, command prompt ya, ketik aja Composer gitu. Waduh, punya saya sudah aktif ternyata. Sudah pernah install di sini. Ya, kalau sudah pernah install nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalian tolong diinstal dulu pakai perintah ini. Pakai di-download dulu ini ya, nanti dapat .x-nya, tinggal di next aja. Nah, ini Composer, install for all user ya. Nah, ini tinggal di next ya. Ininya di next aja karena sudah biasanya urutannya harus install SAMPP dulu loh ya. Jadi SAMPP sudah terinstall, ekstensinya tadi sudah diaktifkan, baru install Composer. Nanti kalau sudah oke, biasanya muncul sendiri, diarahkan ke sini. Ya, dia diarahkan, dia harus berhubungan dengan PHP Engine soalnya. Jadi dia harus terarahkan ke folder PHP Engine. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal di next aja semua. Nah, next, install. Cara ngeceknya, command prompt-nya di close lagi gitu ya. Kemudian kamu buka lagi, kamu ketik lagi Composer. Composer di enter. Nah, kalau keluar lagi komposernya gini atau keluar terus perintah ini berarti sudah tidak masalah. Sudah oke, sudah bisa untuk lanjut gitu. Nah, coba dijalankan dulu nanti kita langsung membuat project pertama ya, 2.2. Saya tunggu dulu ya. Modulnya kan sudah ada tuh. Oke, kita lanjutkan ya. Asumsi saya kalian sudah install Composer ya. Composernya sudah aktif. Kita akan lanjut ke
membuat project baru. Ya, kita coba menginstal atau mendownload paket-paket filenya CI. Jadi gini, coba bisa dilihat di webnya Codeigniter ya, Codeigniter. Jadi Codeigniter itu sebenarnya kita sudah dikasih file-file PHP dan kita tinggal ngedit, intinya kan gitu. Sama juga dengan Laravel, kita disuruh download ya file-file paket dia, file PHP dia asli bawaannya dia atau fresh ya, fresh installnya dia, nanti kita modifikasi dalamnya kan gitu konsepnya itu. Nah, berarti di webnya CI juga ada file yang bisa kita download ya, kita harus download dulu dia. Nah, kayak gini. Ini kan ada versi 4 dan versi 3 ya. Nah, versi 3, versi 4. Nanti kita download file ini. Kita download. Nah, bentuknya seperti ini gitu kan. Bentuknya adalah ini. Sebentar. Kita buka ya, open file. Nah, bentuknya adalah kompresan ya. Ada satu folder, ya ini folder fresh asli ya. C4 yang belum diedit-edit ya. Nah, kalau dibuka dalemannya ya, ini sudah berisi folder-folder dan file-file PHP. Ya, konsepnya adalah kita akan mengedit dalemannya itu. Ya, misalkan di bagian app controller, ini cuma bawaannya ada 2. Nanti kalau kita punya web yang kompleks, ya berarti di sini nanti ada banyak controller yang kita tambahkan sendiri. Gitu ya. Ya, ini namanya web framework. Kalau kamu pakai native, mengembangkan web pakai native, kamu buat sendiri semua dari awal. Ya, bikin semuanya, filenya bikin sendiri. Nah, karena kita pakai framework, semua udah ditata ya. Nah, kalau mau ngedit tampilan nanti di folder view kan gitu aturan. Nggak bisa kita seenaknya sendiri menambahkan halaman baru di file apa gitu, nggak bisa. Semua sudah diatur mengikuti aturan dari CI atau dari Laravel. Nah, gitu ya. Ini kalau dibuka lagi di webnya, ya webnya ada di ci.codeigniter.com ini. Kamu bisa lihat user guide-nya di situ. Sudah ada user guide-nya. Sebenarnya kita tak perlu pakai buku ini tadi sebenarnya. Di sini sudah ada user guide-nya, bawaannya. Ya, ada build your first application ya, membangun dari awal juga sudah ada di sini, tapi bahasa Inggris. Ya, cara nambahkan halaman baru gitu ya, itu apa yang harus dilakukan, bekerja dengan database, semuanya sudah ada di sini, ya, di guide-nya. Ya, ya biar cepat ya kita buat training kayak gini ya. Intinya itu, jadi kita harus download ini dulu ya. Nah, karena kita pakai Composer, kita tidak perlu seperti ini caranya ya, tidak perlu mencari apa masuk ke webnya CI terus kemudian kita download kayak saya tadi itu, tidak perlu seperti itu, tidak perlu ngeklik ini buka web, nggak perlu ya, nggak perlu ngekstrak ini juga. Jadi semua kita jalankan melalui perintah Composer. Dari Composer ini untuk mendownload itu tadi, nggak hanya CI ya, nanti kalau kamu butuh library di dalam CI ya, misalkan untuk membuat API berhubungan dengan mail server dan lain, nanti butuh download library tambahan dan itu sangat mudah dilakukan melalui Composer gitu ya. Nah, itu fungsinya Composer. Nah, perintahnya kalau kita sudah aktifkan Composernya, tinggal diketik Composer spasi ya kan, Composer spasi create project Codeigniter 4 app starter. Nah, sampai sini. Rental ini adalah buatan kita sendiri. Jadi kita mau, ini ceritanya kan di PDF ini mau buat website rental. Ya, jadi kita buat folder baru namanya rental. Makanya di sini diketik rental. Ya. Nah, kalau kita jalankan ini di command prompt ini ya, nanti akan filenya akan diletakkan di mana sama si Composer. Kan gitu pertanyaannya. Nah, nanti akan ditaruh di sini folder SAMP PHP Docs. Ya, ini yang kita sebut sebagai folder root kita ya. Jadi folder root atau apa ya, folder root lah ya.
folder utama lah ya. Coba dicari di C gitu ya, SAMPP. Kalau misalnya di C ya, pokoknya cari folder namanya SAMPP, ada folder htdocs. Nah, ini adalah folder root kita ya. Folder-folder root diletakkan di sini. Ya, misalkan nih saya punya beberapa web, saya bikin web JWD 9, web tes web ini ya. Nanti kamu kan rencananya mau bikin web baru namanya rental. Bikin folder di sini namanya rental kan gitu. Nah, jadi di server beneran juga seperti ini. Jadi kita itu seperti meletakkan satu folder dengan isi file-file itu di folder root gitu. Di folder root. Nah, nanti web kita tinggal diakses dengan alamat IP kita /rental kan gitu. Nah, karena kita pakai komposer ini kita hapus dulu. Dihapus saja. Kita jalankan semuanya pakai perintah komposer ya. Nah, nanti akan ada folder di sini. Oke, saya copy paste aja ini. Dari mana saya ngetiknya dari manapun ya sebenarnya. Oh, nggak bisa sih, harus masuk ke htdoc. Di copy dulu. Bisa nggak di copy? Bisa. Jadi saya harus masuk dari folder htdoc ini, dari sini. Nah, caranya buka comment prompt dari sini gimana? Ada yang tahu caranya? Nah, caranya adalah klik di sini, ya. Kalau pakai Windows ya, klik di sini, ketik cmd, di enter. Dia secara otomatis akan mengarahkan kursornya ini atau pointernya ini ke C SAMPP htdocs ya. Udah langsung dari sini. Jadi jangan dari sini ya, jangan dari awal dari desktop gini. Kamu kalau di desktop gini, ini posisi awalnya di C user mokor ya. Ini mama komputernya. Kamu harus ngarahkan ke sini. Ya bisa sih pakai perintah td gitu ya. CT2. Oh, CT2 dulu. Nah, kan ribet ya. Lamaan gitu ya. Jadi mending kamu masuk dulu ke folder htdoc, kamu klik di sini, ketik cmd, ya. Nah ini sudah langsung masuk ke htdoc. Sekarang copy paste ini, ya perintah ini copy paste jalankan di sini. Klik kanan aja dia ngepaste dia. Nah, saya akan enter, dia akan mendownload file baru dari website Code Igniter ya. Nah, dan nanti akan dibuatkan folder baru rental di dalam htdoc. Ya, apa yang
Oke, kita lanjutkan ya. Coba dilihat kalau sudah berhasil ya, seperti ini. Kalau ada error, coba dikirimkan screenshotnya kalau ada error. Biasanya errornya itu karena kalian belum mengaktifkan eh, extension PHP. Ya. Tadi kan ada extension PHP INTL yang harus diaktifkan ya. Kalau sudah nanti di dalam folder htdoc itu sudah ada folder rental. Nah, jadi tadi perintah composer ini mendownload fresh folder dari sana ya, dari CodeIgniter, kemudian dibuatkan folder di sini rental. Dalemannya, nah persis kan sudah ada file-file CI CodeIgniter ya, yang nanti kita edit-edit dari sini. Gitu ya. Nah, silahkan diikuti yang tadi. Susunan foldernya gitu, kayak gini ya. Nah, ini kalau ada yang error seperti ini ya. Ini karena apa? Tadi kalian belum mengaktifkan extension INTL di sini. Buka lagi yang di sini admin, kok admin, salah. Config PHP ininya di komen ya, di INTL-nya. Tuh. Nah, sekarang adalah konfigurasi project. Nah, ini kita mulai masuk ya, step by step-nya ini untuk mulai membuat project web. Ya, diasumsikan ini kita akan buat sebuah web perentalan ya, merental mobil atau motor gitu ya. Jadi kita bisa login untuk merental atau memanajemen rental. Jadi kita ikuti aja sesuai panduan ini. Ya, kita perlu pertama konfigurasi project. Yang pertama mengganti base URL-nya. Base URL-nya diarahkan kemana? Kan gitu. Default-nya adalah localhost ya. Default-nya adalah localhost. Jadi penjelasannya adalah kalau kita ini port 80 port 80. Jadi web server itu ya, Apache itu secara default dia akan memakai port 80 atau port 8080 di mana di komputer kita, di komputer server. Coba dicek punyamu di bagian sum-nya ini tulisannya di sini angka berapa? Port 80 atau 8080? Ada nggak yang 8080? Karena yang di sini ini di panduan ini dia defaultnya 8080. Kalau kita pakai 80 ya. Izin Pak. Punya saya 80-80 Pak. Oh, berarti sama kayak ini ya. Berarti kamu ngikut yang ini. Ikut ini Iya. 80-80. Nah, punya saya 80 aja ya. Berarti nanti ya saya coba dulu lah. Kayaknya sih nggak masalah kalau 80-80. Nah, dicek dulu. Udah lupa setting. Nah, ini session time to update ini untuk session ya. Jadi kalau kamu tahu session itu kan yang ada hubungannya dengan login, logout itu. Jadi dia bisa bertahan 4 jam. Jadi nggak perlu di logout, kamu buka lagi, itu sudah langsung kondisi login. Kayak Facebookmu itu, kan kamu cuma sekali tok login ya, sampai lupa loginnya kapan. Sampai sekarang masih hidup, masih kondisi login kan. Kalau browsernya belum di clear historinya. Kenapa? Ya karena di setup ya, di setting sessionnya itu berapa sampai berapa gitu. Ini bisa di setting 4 jam, session time-nya 4 jam. Jadi menjadi 14.400. Jadi 4 jam sekali dia akan di clear ya sessionnya. Itu.
buat database. Nah, sekarang kita disuruh membuat database baru. Buat database dengan nama C4 rental. Ini aja dibuat ya. Caranya adalah membuka phpMyAdmin. Masih ingat phpMyAdmin di mana? phpMyAdmin itu untuk membuat database baru ya. Untuk manajemen database. Itu ada di sini ya. Di kontrol panel di admin, kemudian kamu masuk di phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan menambahkan database baru. Caranya masih ingat? Tinggal klik new. Saya buat di sini, saya paste C4_rental. Saya klik create gitu ya. Otomatis kita sudah membuat database baru. Next ya, saya kira sudah paham semua ini ya nanti. Next, kita sudah membuat database. Nah, sekarang kita melakukan setting yang sangat penting, yaitu melakukan setting koneksi ke database. Karena file-file PHP kita ini nanti harus berhubungan dengan database, sehingga dia koneksinya harus benar. Kalau nggak benar ya nggak bisa connect gitu. Masuk ke file, foldernya ada di folder app, folder config, nama filenya database.php. Coba dilihat di sini, di rootnya, ya di rental, masuk di app, masuk di config, masuk di database. Nah ini database. Sama kan alamatnya, app, config, nama filenya database.php. Oke, saya buka file config-nya. File database-nya. Saya double klik, ya akan masuk ke Visual Studio Code ya kalau punya saya. Nah ini yang perlu di setting yang mana? Ini masih fresh install ya, jadi semuanya masih kosong, masih default-nya kosong. Nah ini kita perlu menyesuaikan. Disesuaikan di sini database-nya apa? C4 rental yang barusan kita bikin. Username-nya apa? Username-nya itu default-nya adalah root. Ya, kalau kita install pakai SAMPP dia langsung ngasih user namanya root, password-nya kosong kayak gini. Nah, ini nanti yang kita ubah kalau kita sudah menggunakan server asli ya. Server yang cloud asli nanti kita sesuaikan dengan username password database yang kita buat. Ya. Nanti kita ubah bagian ini. Ya, kita tinggal ubah aja database-nya C4 rental. Kemudian username-nya root. Ya. Password-nya kosong. Oke, kalau sudah disimpan file save. Selesai. Ya. Ganti server database dari mana? Nah, kemudian cari file environment di folder root project kita dan ini menjadi .env. Kita cari dulu ya. Berarti folder root kita, folder root project kita itu berarti yang ini. Folder root project kita itu rental. Ya. Nah, ini ada file yang namanya env di sini, ya kan? Environment. Ini file ini penting nih. Jadi di Laravel juga ada file env. Jadi file env itu nanti akan kita gunakan untuk settingan database ya. Jadi kalau kita punya di copy paste teman kita ya projectnya, nanti yang diubah pasti env-nya. Nah env itu nanti berkaitan dengan akses ke database, masuk ke database. Nah yang di sini kita hanya ngubah properti environment-nya ya. Kita rename dulu. Jadi kita disuruh rename menjadi .env. Di rename, di rename ya, di rename titik ya, tambah titik depannya env di enter. Kemudian kita buka file tersebut ya. Saya buka. Nah, di environment-nya ini kita aktifkan ya. Jadi environment-nya diganti menjadi development. Ganti jadi development. Di save.
Jelasannya apa? Ini. Jadi set environment ini kalau kamu aktifkan development, nanti kalau ada error-error dia akan ngasih tahu errornya di mana gitu ya. Nah, tapi itu sangat bahaya kalau kamu sudah aktifkan di mode production. Mode production itu mode sudah siap jadi digunakan user ya. Misalkan sudah di online kan itu harus kamu ubah menjadi production. Ketika ada error-error, nanti errornya nggak muncul kalau sudah diubah ke production. Kalau error muncul, itu bahayanya adalah hacker akan tahu celah keamanan webmu itu di mana karena errornya ditampilkan gitu loh. Makanya kamu harus paham ini ya. Sebelum masih development, aktifkan development ini karena kita butuh errornya di mana biar cepat untuk memperbaiki web kita. Nah, tapi kalau sudah live, sudah di launching, jangan lupa ini diubah jadi production lagi. Biar kalau ada error, errornya itu tidak dimunculkan, tidak dikeluarkan errornya. Di halaman putih aja nanti. Itu ya. Jadi environment-nya dipindah ke development dulu. Nanti di terakhir sebelum kita upload ke hosting, ke server, kita ubah jadi production nanti. Saya kira sudah ya, 24. Sekarang migrasi database. Nah, ini juga yang bikin baru di CI4, di CI3 nggak ada. Kita bisa melakukan migrate ya. Di CI, di Laravel juga ada perintah migrate. Apa isi intinya migrate? Jadi kita bisa langsung membuat tabel, kemudian mengisi data baru. Itu dari perintah yang kita jalankan. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke SAMPP, kita bikin nama tabel baru, itu nggak perlu. Ya, di CI4 ini sudah bisa melakukan migration. Jadi nggak perlu kita buat tabel, misalkan tabel user, kolomnya 5, nanti harus ngisi satu-satu gitu kan. Itu sudah tidak perlu. Ya, kalau gini kan harus ngisi gini kan. ID-nya apa, kolomnya apa kan gitu ya. Kalau kita sudah pakai migrate ya, kita tinggal jadi gitu. Langsung jadi sini nanti. Caranya adalah diikuti aja, membuat migrasi. Nah, jadi sangat penting digunakan untuk aplikasi modern ya, misalkan Laravel dan lain-lain. Karena kadang Laravel Laravel, lain ini kan untuk aplikasi-aplikasi besar ya. Jadi kalau mau pindah-pindah server apa itu sangat cepat karena kita tinggal jalankan perintah-perintahnya. Nah, tinggal jalankan perintah migrate, maka semua akan dibuatkan namanya. Walaupun kita membuat tanpa migrate juga bisa. Ya, pakai cara manual seperti yang saya lakukan tadi. Ya, pakai grid kayak gini. Ini cara manual. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat tabel yang namanya rental mobil ya. Ada tabel rental mobil, ada tabel out ini nanti untuk autentifikasi user ya, login logout ya. Nanti ada tabel transaksi ya untuk sewa-sewa. Nanti ada transaksi detailnya, ada tabel pengembalian, ada tabel TMTRE gitu ya, user gitu. Ada grup, tabelnya banyak ini ya. User group, login gitu. Nah, intinya kayak gini, kita akan bikin tabel-tabel kayak gini. Nah, ini sekali enter gitu, nanti langsung jadi semua nih tabel. Tapi kita kan harus siapkan ini dulu. File migrate-nya harus disiapkan dulu. Nah, nanti rancangannya juga harus kita rancang ya. Data nama kolomnya apa? Data mobil, transaksi, detail pembelian TMTRX. Ingat ya, dalam fase pembuatan aplikasi, mendesain database itu yang pertama. Yang pertama harus dilakukan adalah mendesain database dan tabel. Mendesain tabel sebenarnya. Tabelnya butuhnya berapa, terus relasinya, interaksi antar tabel itu seperti apa, itu dibuat dulu. Baru melakukan coding, ya, melakukan coding CI atau Laravel. Ya, logikanya kenapa? Loh, kita kan mau mengambil data dari database, dari tabel, ya kan? Menampilkannya di web. Kalau kita belum buat tabelnya, terus mau menampilkan apa? Kan gitu. Sehingga fase pertama, kalau kamu nanti tugas akhir skripsi dan lain, dirancang dulu tabelnya itu butuhnya berapa. Ya, tabelnya butuh berapa, kolomnya apa saja, gitu. Baru ngoding gitu ya.
Jadi tahap pertama di perancangan dulu. Ini kita harus ore-orean ya, kalau kita harus ngerancang gitu. Tabelnya ada berapa, kolomnya berapa. Nah ini, misalkan ini saya mau membuat rental mobil, aplikasi peminjaman mobil. Jadi saya butuh tabel apa aja, data mobil, pasti ya. Ini buat nyimpen data-data mobil yang kita punya, yang mau kita sewakan. Gitu kan. Kemudian nanti ada grup gitu ya. Ada grup, nanti user-user kita akan kita kelompokkan ke dalam grup-grup. Atau mobilnya yang dikelompokkan nanti. Nggak tahu ini maksudnya di apa, nanti di atas ada penjelasannya. Login item ya, untuk mencatat siapa saja yang login. Migration ini nanti kita butuhkan untuk keperluan itu tadi, otomasi bikin tabel. Kemudian pengembalian, nah ini kan perlu dicatat. Nanti yang mengembalikan siapa, tanggal berapa, yang dikembalikan apa, kan gitu. Nah, makanya ada mata kuliah database itu sebenarnya merancang database. Ya, butuhnya tabelnya berapa itu sebenarnya sudah clear di mata kuliah database. Gitu loh. Saya punya kasus rental mobil, kamu yang akan merancang butuh tabelnya berapa. Ada tabel transaksi, berarti nanti siapa yang nyewa bayarnya berapa, bayarnya pakai OVO, GoPay atau pakai apa, dicatat di transaksi. Nah, ada detail, ya, didetailkan jamnya berapa, namanya siapa. Terus user ini kan berarti login logout-nya itu ya, data username, password. Usernya ada berapa tipe, misalkan ada pemilik, ada penyewa, ya kan. Nah, berarti ada 2 tipe. Berarti di sini nanti di tabel user harus ada kolom apa aja kan gitu. User group, usernya nanti dikelompokkan mana yang pemilik, mana yang penyewa kan gitu. Jadi sebenarnya ini sudah clear dulu harusnya. Jadi kamu kalau mau bikin aplikasi harus clear dulu, ini disimulasikan juga bisa ya, di orek-orek lah ya. Kalau saya biasanya ambil satu kertas, saya berimajinasi dulu kira-kira apa aja yang mau didesainkan di tabelnya itu apa aja. Bikin aplikasi apa misalnya, bikin aplikasi yang simple ya. Nah, ini kita sebut namanya ERD, Entity Relationship Diagram. Ini harus muncul nanti di buku tugas akhir, di buku laporan ya. Ya, Entity Relationship Diagram itu menggambarkan susunan atau interaksi tabel-tabel kita. Ya, tabel-tabel kita itu nanti akan connect kemana ya. Saya punya folder tabel order kayak gini. Ini nanti connect ke sini, ini connect ke sini gitu. Ya. Nah, ini namanya ERD. Nah, coba cari ya, misalkan saya mau bikin ERD-nya cafe gitu ya. Cafe order. Kita bikin sistem order cafe gitu ya. Atau jangan ngomong ERD. Tabel, database cafe. Nah, ini kan banyak contohnya. Nah, misalnya gini. Jadi ini masalah merancang ya, perancangan. Jadi kamu orek-orekan dulu di kertas. Kamu butuh tabel berapa? Oh, saya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Butuh 8 tabel. Tabelnya akan nyimpen apa aja? Ada yang nyimpen menu-menu ya, menu-menu saya simpan di sini, menu, tabel menu. Nanti kolomnya nyimpennya ada apa aja? Ada harga, ya, ada ID makanannya. Kemudian ada administrator, berarti nanti ada nama depan, nama belakang, username, password. Ini terserah kita sebagai perancang atau terserah klien ya. Tapi biasanya klien itu juga nggak tahu apa-apa. Intinya dia punya kasus kayak gini, kita sendiri yang harus mengekstrak masalah itu ke dalam rancangan tabel database. Nah, tabel database apa ya yang mudah ya, perpustakaan. Ya, perpustakaan itu kan ada kayak gini. Jadi ada anggota, nama, alamat, kota, tanggal lahir, ada buku yang dipinjam. Nah, nanti ada transaksi ya, tabel transaksi ini untuk buku peminjaman. Ya, nanti kan ini berhubungan dengan ini, ya.
Jadi buku mana yang saya pinjem nanti masuk di sini. Siapa yang minjem masuk di sini. Kan. Ya harusnya saya sudah nggak perlu nerangkan ini ya. Ini kan database ya di mata kuliah database. Tapi nanti ditanyakan ya waktu tugas akhir ya. Di database-mu tabelnya berapa? Ada relasinya apa enggak? Ya, ada relasi database-nya enggak? Gitu. Ya. Kalau IoT gimana? IoT itu biasanya tabelnya lebih simpel karena datanya nggak banyak. Nah, ini misalnya kayak gini, mana ya? Atau di sini ada nggak ya? Oh, IoT. Nah, ya nanti diskusi lah ya sama mentornya. Kolomnya butuh apa aja. Kalau saya biasanya kolomnya simpel aja. Kayak gini. Nah, jadi ada nama alat, lokasi, nama sensornya, terus nilai sensornya berapa. Kayak gitu sih. Oke. Oke, nanti kita perdalam ya. Punya mepet. Kita lanjut ke sini dulu. Jadi kita akan buat tabel-tabel ini ngikuti tutorial ini ya. Gimana caranya? Kita ikuti aja. File out, file migrasi. Nah, kita buka folder ini ya, app database migration. Jadi kita harus meletakkan file migrasi kita ke dalam folder ini, app database migration. Berarti ke folder app, ya sorry, ke rental app database migration. Ini masih kosong, ya. Jadi kita harus buat file baru, formatnya gini, tahun, tanggal, bulan. Terus nama filenya apa. Nanti kita buat. Kita akan mulai membuat semua tabel yang diperlukan. Buka terminal dan masuk ke root project kita, dan masuk terminal dan lakukan langkah-langkah di bawah ini untuk membuat tabel data mobil. Caranya adalah kita menjalankan perintah kayak gini. PHP spasi spark migrate create add data mobil. Ya, ini kita mau membuat tabel data underscore mobil. Ya, jadi kita tinggal menjalankan perintah seperti ini. Nah, kita coba ya. Jadi kita masuk dulu ke terminal ya, terminal atau CMD. Ini terminal. Nama lainnya terminal atau command prompt. Kita close dulu lah. Kita masuk ke terminal. Ya. Masuk ke root project kita. Buka terminal dan masuk ke root project kita. Berarti ke folder rental kan gitu. Nah, tinggal buka sini aja tadi. Nah, kita masuk ke rental. Sini kan. Tinggal diklik di sini CMD. Sorry. Klik ini langsung CMD. Enter. Nah, saya mau mulai jalankan perintah. Migrate. Apa perintahnya? PHP spark migrate create add data mobil. Berarti ini mau membuat tabel data mobil. Nah, kita buat dulu, kita jalankan perintahnya dulu, klik kanan aja. Ini P-nya hilang. PHP spark migrate create add data mobil. Nah, file created, ya. File dibuatkan, kita dibuatkan nama filenya ini. Sekarang kita cek di foldernya. Di dalam folder app, database, migration. Nah, otomatis sudah ada nama filenya. Persis ya. Persis dengan ini, add data
mobil PHP, titik PHP. Oke, kalau sudah kita lihat di sini. Kita buka filenya. Kita buka dulu filenya. Nah, isi filenya adalah ini. Masih kosongan ya, masih kosongan ya. Kita akan menuliskan nama tabel dan kolomnya apa aja itu di sini. Ini bisa dikopas juga ini. Oh, bisa. Kita ubah atau edit menjadi seperti ini. Gitu ya. Coba hati-hati waktu ngedit jangan sampai ada yang kehapus ya. Disamakan aja ini. Public function up sama, berarti kita tinggal ngedit di dalam fungsi up. Ya, ini di sini ya. Di sinilah. Nah, di sini. Kita tinggal nambahkan ini. Ini di copy aja. Sampai ke sini berarti ya. Ke sini. Nggak bisa di copy. Kita masukkan paste. Nah, ini kayak gini kan. Jadi kayak gini. Ya, di dalam fungsi up. Nah, ini isinya apa sih? Ini kita buat kolom ya. Kita buat kolom int, ID ya, paling atas nih. Terus merek, kolomnya ID, merek, warna, tahun, jenis, transmisi file gambar. Terus ini tipe datanya integer, berarti dia nyimpen angka. Varchar berarti dia nyimpen teks ya. Kemudian varchar itu teks, panjangnya 50. Ini panjangnya 5. Kita tinggal ketikkan semua di sini. Kalau nambah kolom ya tinggal ditambah dari sini. Tambah di bawah. Ya. Kita save dulu. Kita jalankan aja ya, satu dulu. Fungsi down-nya dikasih nggak? Data. Ini ada underscore-nya ya. Nah, iya. Ini berarti harus di copy juga, dimasukkan ke fungsi down. Sini ya. Saya save lagi. Nah, ini penjelasannya ya. Oke, create table. Oke, copy. Ini yang kita buat lagi, ini transaksi ya. Transaksi. Ini nanti kamu buat sendiri ya. Ya. Jadi balik lagi nanti ke comment prompt ini, kamu ketik PHP Spark migrate create add transaksi. Nanti akan ada file baru lagi seperti ini tadi. Seperti ini, kamu double klik, terus kamu edit isinya kayak gini. Ya. Terus ada transaksi detail. Jadi ini per tabel ya, per tabel. Sampai berapa tabel nih? Banyak tabel nih. Sampai ke bawah. Nah, kalau semuanya sudah jadi filenya, ya, nanti jalankan perintah terakhir yaitu PHP Spark migrate. PHP Spark migrate. Copy. Ini untuk ngerunning semua file-file yang sudah kita buat di sini. Nanti akan otomatis tercreate, ya, terbuat di database. Kita cek dulu ya, bandingkan. Di sini masih kosong. Di sini masih kosong. Di folder C4 rental masih belum ada tabel. Sekarang kita buktikan apakah migrate-nya berhasil tanpa harus kita buat dari sini. Tinggal saya jalankan di sini perintah PHP Spark migrate. Bismillah. Nah, sudah selesai ya perintahnya. Kita refresh. Kita refresh. Nah, langsung jadi kan? Jadi langsung jadi nama tabelnya data mobil migration ini bawaan ya, pasti harus ada bawaannya dia. Kita cek data mobil strukturnya. Atau diklik ini, struktur ya, ini struktur. Nah, strukturnya udah jadi nih, ID, nopol, merek, tipe, warna, tahun, gambar sampai ke folder terakhir.
ininya juga sudah di primary key, auto increment kayak gitu ya. Dari coding ini. Itu perintah migration. Nah, yang punya kalian buat dulu ya semua file migration-nya. Jadi ini yang login attempt kan banyak tabel nih, dibuat dulu semuanya. Nanti kalau sudah tinggal di running PHP Spark Migrate, semuanya akan dibuat lagi. Ya. Cuma kelemahannya kalau kita jalankan migrate ini, kalau kita jalankan misalkan saya nambah tabel baru ya, terus saya jalankan perintah migrate lagi ya gini. Dia akan dimulai dari nol. Jadi data yang sudah dimasukkan akan hilang biasanya. Nah, sebenarnya ada caranya pasti ya. Cuma defaultnya kayak gitu. Ya, jadi ini untuk membuat tabel aja. Nah, sampai di sini proses pembuatan migrasi telah selesai. Nah, nanti ada cara lagi untuk menyisipkan data dummy, data palsu. Tidak perlu kalian insertkan satu-satu ya. Kalau biasanya kalian pakai native kan caranya insert data ini gimana? Pakai insert ini kan, klik insert, terus kamu isi nopolnya berapa, gini kan, satu gitu kan, baru diklik go gitu. Nah kalau pakai seeder ini ya, namanya seeder, kita bisa menentukan nanti kita pengennya datanya langsung 1000 data dummy ya, data buatan, tinggal sekali enter nanti langsung jadi datanya langsung masuk. Nah, jadi menggunakan seeder. Ya, nanti kita bahas besok aja seedernya. Silakan hari ini atau diimprove sendiri, dipraktekkan sendiri juga bisa. Saya besok ajari ya untuk seeder. Nah, baru nanti setelah tabelnya siap, kita akan mulai membuat layoutnya atau tampilannya aplikasi. Tinggal diikuti aja nanti ini perintah. Membuat halaman login, membuat template untuk pagination ya atau halaman itu. Ya, oke, kira-kira seperti itu ya untuk hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada nanti kita lanjutkan di besok ya jam atau bisa mulai 7:30 lah nggak apa-apa yo. Biar pagi saya kalau jam 10 nggak harus ke kampus ya. Dan tolong semangat gitu ya. Ini kesempatan terakhir kalian sebelum TA ya, tugas akhir. Jadi tolong semuanya bisa yang belum fokus dulu sekarang mulai fokus ya biar nanti tugas akhirnya lancar gitu ya. Dan silahkan kalau udah punya usulan judul nggak apa-apa diskusi sama saya walaupun nanti pembimbingnya nggak harus saya ya. Tapi bisa diskusi biar waktu magang ini tidak wasting time ya. Ya. Ya saya mohon maaf mungkin pekerjaan di perusahaan tidak banyak. Jadi kalau saya ya daripada waktunya nanti terbuang sia-sia, ini gunakan waktu ini untuk belajar ya. Boleh belajar hal baru, boleh merefresh hal-hal yang sudah pernah diajarkan sehingga nanti di TA juga mudah. Nah, manfaatkan saya untuk tempat bertanya kan gitu, untuk mentor gitu ya. Kalau saya nggak bisa juga tak carikan jawaban, tak carikan orang yang bisa. Ya, sehingga nanti waktu magang, walaupun di PSIK atau di PT CDN itu, kamu sekarang punya waktu kalian untuk mempersiapkan skripsi atau tugas akhir. Itu ya, silakan manfaatkan kesempatan itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Besok kita lanjutkan lagi mulai 7:30 ya.